Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ardan Imam Rashid, and today I'm gonna talk about ukuran penyebaran data. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk pertama, memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar, cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Selanjutnya, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Ketiga, membuat keputusan. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, jika kita ingin menemukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Selanjutnya, mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. 2. Mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel-variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Pertama, ada perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Kedua, ada pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, ada penelitian. Peneliti dapat menggunakan pemahaman Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Selanjutnya ada manfaat penyebaran data kelompok. Apa sih manfaatnya?
Manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Kedua, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Tiga, membuat keputusan. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan. 4. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. 5. Mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. 3. Ada penelitian. Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Next, jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Kedua, ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Ukuran penyebaran absolut varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumus varians adalah sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Keterangannya S2 adalah varians, XI adalah nilai data ke 1, bar X adalah nilai rata-rata, sedangkan N adalah jumlah data. Simpulan, penyebaran data kelompok adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman, adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Pemahaman penyebaran data kelompok penting karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.